Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Umi Hani di sini. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, istimewa. Ya, sering loh. Kalau nasi goreng itu spesialnya pakai telur. Oh, masya Allah. Hari ini kita spesialnya karena kedatangan Bunda Eis. Warga Instagram ini sudah pada hafal ini yang sering berseliweran ya, gitu. Terutama untuk yang memang rajin. Baik, sebelum kita mulai, mari kita kenalan dulu Bunda Eis. Halo. Silakan Bunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Nama saya Bunda Eis. Ada yang manggil Teh Eis, tapi sumpah ya saya bukan Teh Pucuk ya. Saya usianya 41 tahun, domisili di Surabaya, dan alhamdulillah beruntung banget, rezeki sekali karena bisa datang ke MSBS. Ini hal-hal yang memang luar biasa buat kami ya gitu. Sama saya juga. Padahal ya kita yang kaget Oh, ini. Kok sempatnya biasanya Bunda punya waktu untuk kesini, itu spesial buat kami. Masya Sampai itu. Allah. Allah ya yang menggerakkan ya. Iya, Sampai bisa ketemu ya. Kalau dulu kan cuma dengar ceritanya dari misalnya dari Miss Tiani seperti itu, atau dari Instagram. Iya, Nah, hari ini rezeki nih buat kita semuanya bahwa hari ini kita kedatangan sosok yang memang kalau di MSBS itu dinantikan oleh siswa. Masya Allah. Kelihatan tadi gimana serunya. Heboh banget. Bukan heboh itu. Oh, bukan heboh ya? Apa Kayak itu? perang jadinya. Oh, kayak perang. Luar biasa. Baik Bunda, kita mau tanya Iya, ya. iya. Gimana sih cara Bunda melihat generasi Gen Z dan generasi Alpha sekarang? Gimana Bunda seperti apa sih? Jadi emang beda ya antara generasi dulu sama generasi sekarang. Ya nggak bisa dipungkiri karena memang tantangan kita berbeda. Ya. Paparan-paparan informasinya nggak sama. Akhirnya ngefek pada bagaimana ketangguhan mereka, bagaimana inisiatif mereka, bagaimana mereka bisa menyampaikan citra diri. Nah ini yang kemudian salah satu penelitian yang terbaru itu ada perusahaan-perusahaan yang disurvei, perusahaan-perusahaan yang disurvei mereka memperkerjakan para anak-anak Gen Z. Gak sampai 3 bulan banyak yang dipecat sepihak oleh perusahaan ini. Dan ketika ditelusurin, kenapa nih kok sampai begitu besar angka yang dipecat? Salah satunya adalah anak-anak itu kurang inisiatif, anak-anak itu kurang powerful, kurang bisa berkomunikasi, kemudian dia kurang bagus skill bersosialisasi, bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, mencari solusi dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menjadi sebuah gambaran bahwa, oh iya, ini memang menjadi tantangan kita, terutama para orang tua nih, untuk mempersiapkan anak kita agar siap hidup di zamannya. Termasuk anak-anak Gen Z nih, yang usia-usia SMP, usia-usia SMA, dia kan udah mulai bisa nih berpikir logis, mereka sudah bisa diajak berdialog, menentukan ke depan kita mau ngapain, ke depan mau jadi apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harusnya kita persiapkan, bukan sekedar tentang akademis, tapi bagaimana spiritualnya dapat, kemudian skill kehidupannya bisa oke, kemudian skill sosialisasi, problem solving dan sebagainya. Intinya banyak PR dan kerja besar, kerja bareng, nggak bisa kalau kita lakuin sendirian. Dan tadi Bunda mengatakan bahwa salah satu penyebab mereka itu terputus dari pekerjaannya, itu kayak sengaja tadi ya kan, gitu. Itu karena kurang inovatif gitu. Betul. Padahal kalau misalnya kita lihat sekarang secara media, terus kemudian banyak hal yang mendukung supaya generasi sekarang itu menjadi lebih inovatif gitu. Daripada mungkin zaman Bunda dulu ya gitu, atau zaman kita dulu gitu. Kan tidak semudah sekarang. Betul. Itu jadi fenomena yang kayaknya bertolak belakang ya, dengan kemudahan berbagai macam akses informasi. Makanya kenapa saya pernah ketika itu diskusi sama teman-teman dokter spesialis, salah satunya tuh PhD. Nah, ketika saya cerita tentang pengalaman belajar, tentang bagaimana menumbuhkan rasa curiosity anak-anak, menumbuhkan rasa inisiatif pada mereka, kebanyakan kita itu dididik, dibangun kebiasaan untuk menjawab pertanyaan. Kan memahami masalah. Satu, bukan memahami masalah. Yang kedua, membuat pertanyaan. Padahal basic bertanya, kemampuan mencari tahu, bertanya itu kan akan menjadi datangnya ilmu baru. Nah, datangnya jembatan ilmu baru ini dia sebenarnya akhirnya jadi inovatif gitu. Jadi ini yang jadi PR kita, gimana caranya membangun curiosity, membangun skill problem solving, biar nggak cuma sekedar ada masalah nih, oh ini jawabannya A, aku ada kendala nih, orang dewasa bilang ini jawabannya B. Nah itu yang kadang-kala orang tua perlu ngerem, jangan-jangan ini jadi toxic parenting. Berarti mulai dari orang tuanya. Salah satunya iya Salah banget. satunya iya banget. Iya.
Karena kalau kita mau pasrahin ke sekolah, saya berani bilang nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Ya harus kompak, harus ada kolaborasi, harus ada sinergi. Kalau sekolah A, maka orang tua juga harus mencoba membiasakan A, membangun value ini di A, di keluarganya. Kenapa? Kalau enggak nanti anak-anak akhirnya di sekolah dibiasakan, di rumah udah bubar jalan, wassalamualaikum. Makanya kenapa penting banget orang tua cari sekolah yang value-nya sama kayak kita. Value-nya tuh value apa? Oke, value ukrobinya dapat, value penyiapan masa depannya oke. Nah, ini orang tua butuh skill, butuh bener-bener cari sekolah yang pas, kalau perlu sholat hajat 7 hari 7 malam, gitu ya. Bener ya? Ini pesan dari Bunda Ais ya? Iya banget, karena saya kan juga orang tua juga nih. nih. Sekolah untuk anaknya, jadi benar-benar ya, sholat istiqoroh ya. Sholat istiqoroh, jadi jalurnya pakai jalur langit. Betul, bukan, jalur langit. Bukan atas pilihan sendiri gitu, tapi Iya, pilihan iya, Allah gitu. iya, jalur langit iya, jalur bumi iya. Kenapa? Karena jalur bumi itu asumsinya kita bisa membandingkan ya informasi. Oh, sekolah A ini, sekolah B ini, sekolah C punya kelebihan ini, tapi ada kekurangan di sini. Oh, sekolah ini, dari semua kelebihan dan kekurangan kan pasti kita nggak mungkin tuh semuanya positif, semua perfect. Tapi kan ada pasti yang ada kelemahannya. Nah, buat kita para orang tua, termasuk saya akan cari nih sekolah mana yang minimal jeleknya dalam value kita, karena belum tentu value orang lain sama kan. Nah, makanya kenapa perlu menimbang-nimbang. Akhirnya ketika sudah ada gambaran, ya udah kita pasrahkan kepada Allah biar menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kita akan kemana kaki ini melangkah. Dan pantun ya. Kalau dari tadi dari sisi orang tuanya gitu. Kalau dari sisi generasi Alpha dan generasi Gen Z sekarang, apa sih yang harus mereka lakukan? Kalau yang tadi kita obrolin di ruangan ya sama anak-anak tadi yang sampai heboh kayak perang tadi ya. Terus sebenarnya ada 3 kunci sukses Ustazah. Ada believe, action, pray. Jadi satu tuh dibangun mentalnya nih anak-anak. Kenapa kok ini dibangun mentalnya? Karena sekarang kita kenal ada fenomena namanya strawberry generation. Iya, betul. Apa sih strawberry generation? Strawberry generation tuh kan dia strawberry itu kan sesuatu yang ranu, menyenangkan, indah, enak. Tapi kan warnanya juga cakep kan? Tapi kan dia cepat busuk, cepat lemes, cepat loyo, cepat down. Makanya itu kenapa jadi fenomena strawberry generation. Anak-anak sekarang itu bagus kelihatannya, marun banget gitu, ibarat buah itu udah enak dipandang, enak disantap. Tapi kenapa dia mental health-nya tuh lemah banget? Dikit-dikit udah ngedown, dikit-dikit udah give up, dikit-dikit nggak mau berjuang lagi deh gua gitu. Nah, ini yang kemudian makanya believe sama apa? Believe sama ketetapan Allah, believe in yourself gitu kan. Sama itu tadi, hati-hati dengan sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita, entah lagu, entah pergaulan. Kenapa? Itu pasti langsung ke bawah sadar. Believe yang kedua, action tuh. Gimana caranya generasi Gen Z, generasi Alpha. Oke, kalau kalian sudah tahu caranya sukses, ayo action. Meskipun action itu nggak seberapa, tapi ketika kita lakukan sekarang dari yang kecil, lama-lama kok dia akan mengakumulasi jalan suksesnya kita. Ya kayak tadi misalnya, dia ragu-ragu nih ya, mau wawancara nih. Ini gemeteran nih, gemeteran nih saya lihat nih, ini gemeteran gini. Tapi nggak apa-apa, itu jam terbang yang harus dibeli. Iya. Dan nanti sambil dia akan mengingat masa ini, oh dulu gemeteran, tapi sekarang udah relax. Nggak akan mengkhianati prosesnya. Dan yang ketiga, doa. Jadi secerdas kalian, sekeren apapun, sesigma apapun kalian, sesigma apapun ya. Kalau Allah nggak ridho, kalau kita nggak minta backup sama Allah, ya kita hanya seperti rempahan rempeyek. Makanya Bunda juga aktif di talent mapping ya Bunda ya? Ya betul. Bisa di talent mapping juga gitu. Nah ini salah satu cara untuk generasi sekarang ya, generasi Gen Z dan generasi Alpha itu untuk memetakan dirinya. Nah menurut Bunda kenapa sih generasi sekarang itu harus mapping talentnya gitu? Iya. Itu kalau jadi materi bisa seharian ya Ustaz. Bisa singkat Bunda ya? Jadi singkatnya itu ada 4 alasan. Singkat nih, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Ada 4 alasan kenapa kita itu harus tahu peta kekuatan kita ngerti bakat kita. Buat siapapun kita, generasi Gen Z, Gen Alpha, atau bahkan mungkin kita generasi milenial, generasi di atasnya. Satu, biar kita tuh happy. Kenapa? Kalau kita bekerja sesuai passion, sesuai bakat, sesuai potensi, meskipun capek, kita bahagia. Jadi alasannya itu adalah supaya kita mengetahui diri kita yang sebenarnya seperti apa, gitu. Ya, arahnya kemana, gitu. Dan yang paling penting adalah kita happy melakukan hal tersebut. Iya, salah satunya adalah biar kita happy. Yang kedua, biar kita cepat sukses.
Kenapa? Kalau kita udah tahu petanya, kita udah ngerti potensinya di mana, kita bisa fokus untuk mengasah itu, bisa membeli jam terbang sebanyak-banyaknya. Biar apa nih? Itu tadi, biar jam terbangnya banyak dan kita bisa cepat sukses. Jadi nggak cobain yang aneh-aneh sampai akhirnya kita jatuh, coba lagi, jatuh, coba lagi. Tapi oke, jalan pun sini. Ibarat aku mau Surabaya ke Jakarta, udah fokus nih roadnya ke Surabaya Jakarta, nggak usah dari Aceh ke Palembang gitu kan. Maksudnya beda jalan gitu, beda jalur. Nah, itu namanya cepat sukses. Yang ketiga, biar kita bisa bermanfaat. Kenapa? Kalau udah tahu potensinya, udah tahu kekuatannya, maka kita nggak sekedar bicara tentang uang, tapi bagaimana potensi kita bisa menghasilkan kebermanfaatan buat sebanyak-banyak manusia. Dan yang terakhir, yang keempat, ini yang penting dan jarang dibahas. Apa tuh? Allah itu nggak mungkin ngasih potensi, nggak ngasih bakat, kecuali tanpa maksud. Jadi kalau kita udah tahu bakat kita apa, kekuatan kita apa, kita kan bisa ngerti kenapa Allah menciptakan saya ke dunia, untuk apa saya ada di sini, dan peran peradaban apa yang harus saya lakukan, saya kerjakan selama saya hidup, sampai nantinya akhirnya malaikat maut mencabut kita bilang, ya Allah, mission complete, aku siap kembali padamu. Itu kenapa alasan kita harus tahu bakat kita. Itu dia Iya, gitu. yang terakhir di Berdasarkan perenungan yang mendalam 7 hari 7 malam, itu cukup. ya benar, ini deep banget gitu. Jadi harusnya memang kita bukan cuma ini lintas generasi sebenarnya. Iya, betul. Semua generasi itu mampu mengetahui mapping talentnya masing-masing, Betul. terus kemudian melejitkan talentnya masing-masing, dan dia berjalan bekerja dengan sesuai dengan passionnya gitu. Sehingga selain bahagia yang tujuan utamanya gitu, biasanya orang juga lebih keluar ide-ide cemerlangnya seperti itu, sehingga juga tidak pekerjaannya tidak menjadinya. Betul. Gitu. Baik, yang terakhir Bunda Ais, kita minta oleh-oleh dong, pesan dan pesannya oleh-oleh. pesan untuk MSBS terutama. Jadi MSBS itu sempat saya kaget ya. Iya. Kenapa? Karena ada pesantren berbasis teknologi. Karena selama ini kan kita ngeliat fenomenanya, oh orang IT, ada orang yang canggih A, canggih B, tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan fondasi spiritual gitu ya, sehingga banyak orang yang pencapaiannya bagus, tapi spiritualnya kosong gitu ya. Ada yang pencapaiannya baik, jabatannya bagus, gajinya besar, tapi jiwanya hampa karena bingung hidup ini mau dibawa kemana gitu ya. Jadi ketika ada sebuah pesantren berbasis IT di MSBS ini, saya ngerasa serius ada kayak gini ya. Wah, Masya Allah ya. Jadi kayak semoga ini bisa membalanskan antara duniawi dan ukhrawinya gitu ya. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan semoga MSBS semakin besar ya. Amin, Semakin amin. sukses, semakin banyak menebar kebermanfaatan, biar kebangkitan Islam, kebangkitan agama kita, bangsa kita juga semakin kuat. Kenapa? Jika satu titik dia besar berkontribusi, satu titik besar berkontribusi terus menerus, insya Allah ini akan jadi sebuah kesuksesan komunal, dan semoga MSBS menjadi salah satu fondasi besarnya di sana. Semangat buat seluruh abi, umi, dan anak-anaknya. Semoga luar biasa ya. Semoga Allah tuntun langkahnya, diberkahi semua perjuangan. Amin. Gitu. Iya. Yang belum join sama MSBS, ayo Bu, daftarkan anaknya ke sini. Gitu ya. Tuh anak-anaknya suka pada IT gitu kan. Nah, daripada bingung IT-nya kayak gimana, bingung cara meng-courage, kemudian bagaimana cara upgrade, mungkin MSBS bisa jadi pilihan, karena bukan cuma dunia, tapi juga akhiratnya dibahas di sini. Wah. Kalau anak suka IT kan kayak kesini ya. Boleh Bunda? Impor ya? Jauh ya, udah di Surabaya. Baik, terima kasih kepada Bunda Ais yang sudah meluangkan waktunya untuk bincang dengan kita di MSBS TV hari ini bersama saya Umi Hani, dan mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama, tetapi akan ada pertemuan selanjutnya lagi dengan Bunda Ais. Nanti datang lagi ya. Datang lagi, wajib datang lagi Bunda, wajib sowan lagi ke sini. Cari kopi lagi. Kopi lagi boleh. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu dari berkembangnya Islam dan kebangkitan Islam di dunia. Amin. Insya Allah. Demikian dari kami, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.